Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat beraktivitas. Yang lagi sakit semoga lekas sembuh ya teman-teman. Tetap semangat dalam menjalani hari-harinya ya. Kembali lagi dengan vlog harian saya di Simpur Jaya Channel. Kita share lagi kegiatan saya ya di warung sembako ini pagi hari suasananya teman-teman. Bismillah, kita mulai lagi aktivitas di warung sembako ya. Hari ini saya mau mengawali usaha saya teman-teman ya. Ini usaha warung sembako saya dan ini sekitar jam setengah 6 pagi. Sekarang itu jam setengah 6 pagi sudah terang banget ya teman-teman. Ini sudah kayak jam 7 gitu menurut saya teman-teman ya. Padahal ini masih pagi setengah 6 ya. Dan kita mulai ya teman-teman. Saya tuh mau buka rollingnya. Mempunyai usaha warung sembako itu kita harus lebih gesit bangun pagi teman-teman ya, lebih semangat di pagi hari, sebab kita harus buka usaha warung kita itu lebih awal lagi ya. Kenapa usaha sembako itu harus bukanya gelap-gelap pagi-pagi? Karena semua para pelanggan ataupun penduduk di sekitar sini beraktivitasnya mulainya dari pagi hari seperti ini teman-teman. Bahkan ada dari yang jam 5 gitu udah gerasak gerusuk mencari sayuran ataupun apapun ya yang dibutuhkan kesehariannya seperti itu teman-teman. Ada salah satu teman yang bertanya apakah membuka usaha sembako itu harus buka setiap hari pagi-pagi gitu ya teman-teman. Ada yang bertanya seperti itu. Dan bagaimana apa jam idealnya buka usaha warung sembako itu seperti apa gitu ya. Seperti itu pertanyaannya. Dan beliau mungkin mau buka usaha sembako namun kendalanya yaitu dia belum tahu cara tepat buka tutup warungnya gitu ya teman-teman. Di video ini saya akan share kegiatan saya pagi hari ini setengah 6 ya. Ini mudah-mudahan jadi inspirasi ataupun jadi ide untuk salah satu teman yang ingin punya usaha sembako itu seperti ini ya. Tidak mudah loh sebenarnya ya. Kita harus bangun pagi gitu ya. Jika ingin rame lagi, pembeli kita harus jam malam hari tutupnya gitu ya, harus ditambahkan lagi jam buka warung kita. Namun itu semua sih tergantung niat kita, bagaimana cara mengelola usaha, bagaimana cara kita membuka ataupun menutup warung kita itu ya, terserah kita yang mempunyai gitu teman-teman. Toh tidak ada paksaan, namun jika ingin berkembang ya kita harus mengikuti aturan-aturan yang memang selayaknya seperti itu membuka usaha sembako gitu ya teman-teman. Atau juga mungkin kita bisa menyesuaikan dengan memulainya aktivitas di lingkungan kita. Namun kebanyakan yang membuka usaha sembako itu lebih rajin lagi membuka tokonya di pagi hari ya. Ya seperti saya bilang tadi jam 5 udah mulai beraktivitas di tempat saya ini ya teman-teman. Udah banyak banget yang memulai kegiatannya pagi hari. Ada yang mencari sarapan, mencari kebutuhan untuk memasak gitu. Ada juga yang mencari kebutuhan untuk lain-lainnya ya, seperti membeli kopi, membeli sabun untuk mencuci seperti itu ya teman-teman. Makanya kita usahakan membuka warung sembako itu lebih pagi gitu ya. Jam buka ideal tutup ataupun buka warung sembako itu setiap hari seperti ini teman-teman ya. Misalnya kita buka di pagi hari itu jam 5 ataupun jam 6. Kita harus konsisten seperti itu ya. Jangan sampai kesiangan jam 8 ataupun jam 7 gitu ya. Itu alamat kita udah kesiangan ya, seperti itu. Nah, salah satu kelemahan bisnis sembako ini adalah keuntungannya dari harga jual yang relatif kecil gitu ya. Umumnya itu kita mengambil keuntungan tuh sekitar 5%, 8%, bahkan ya paling besar tuh hanya 10%-an gitu ya. Ini di tempat saya, di warung saya seperti itu teman-teman. Bahkan juga ada yang menjual yang secara grosiran gitu, mungkin kisaran mengambil keuntungan tuh sekitar 3%-an gitu ya, ataupun 2%, tapi mereka menjualnya secara partai besar gitu ya. Jadi cepat banget lakunya ya, tidak seperti warung eceran seperti saya yang mengecer gitu, harga eceran gitu ya teman-teman. Sebagian contoh itu di harga minuman gelas yang eceran 1.000 ya, kita mendapatkan untung sekitar Rp200 dari per gelasnya gitu ya. Ada juga yang kopi sasetan itu kita menjual dengan harga masih 1.500 ya, keuntungannya sekitar Rp250 gitu ya satu sasetnya gitu teman-teman. Untuk usaha warung sembako ini jika omset kita masih kecil ya keuntungan pun kecil juga teman-teman ya. Namun jika sudah besar omsetnya, insya Allah keuntungan pun berlipat ataupun banyak gitu ya.
Oleh karena itu kita untuk meningkatkan keuntungan harus memperbanyak omset gitu ya teman-teman. Salah satu caranya adalah memperpanjang jam buka operasional ataupun usaha kita itu lebih lama lagi buka warungnya gitu ya teman-teman, sehingga peluang transaksi semakin besar, semakin banyak gitu ya. Dan dari sinilah ya kemudian muncul pertanyaan jam ideal buka warung sembako itu tiap hari itu jam berapa aja gitu, dari jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Nah saya jawab di sini kita memulai aktivitas dari setengah 6 gitu, kita tutup warung sampai jam 2 malam gitu ya. Kadang-kadang kita pun gantian jaganya ya. Kalau pagi hari itu saya sama yang kerja gitu, kalau udah zuhur ke sana kadang-kadang dibantu juga sama Pak suami gitu. Dan untuk selanjutnya malam hari itu Pak suami aja yang jaga dari jam 11 malam sampai jam 2 malam gitu ya. Kadang-kadang kadang 24 jam gitu ya, tapi itu jarang sekali ya 24 jam teman-teman. Hanya sewaktu-waktu aja kalau pas cuacanya bagus dan pembelinya pun lumayan gitu, masih ada banyak gitu ya teman-teman. Tapi untuk seringnya itu paling sampai jam 2 malam aja teman-teman ya. Sebenarnya boleh-boleh saja sih buka toko warung sembako itu selama 24 jam gitu ya. Namun perlu dicatat juga ya apakah ada pembelinya atau tidak gitu ya, khusus di jam-jam dini hari gitu. Atau apakah ada yang jaga enggak nih warungnya, seperti itu ya teman-teman, karena kita juga butuh istirahat, butuh tenaga untuk besok hari kita memulai aktivitas ya. Jika begadang itu saya tuh nggak kuat teman-teman ya, jadi harus ganti-gantian. Dan kita lihat situasi dulu juga ya, jika ingin membuka warung saya itu 24 jam gitu ya teman-teman. Dan menurut saya waktu yang paling tepat untuk buka usaha warung sembako itu adalah ketika orang-orang mulai beraktivitas, dan biasanya pagi hari itu jam 5 atau jam 6. Biasanya di hari kerja dari hari Senin sampai Sabtu itu umumnya masyarakat mulai beraktivitas di pagi hari ya, lebih awal lagi aktivitasnya, dan kita mulai berjualan, mulai membuka warung sembako itu sekitar setengah 6 ataupun jam 6 pagi gitu. Ada pula yang lebih pagi lagi ya teman-teman. Ada juga yang akan berangkat kerja ataupun berangkat sekolah yang mencari kebutuhan lain ya tentunya. Ada yang perlu membeli misalnya untuk persiapan memasak gitu ya. Ada juga yang mungkin mencari tabung gas LPG pagi hari gitu ya teman-teman. Ada juga yang mungkin mencari kopi, mencari gula gitu ya, mencari sabun gitu ya. Terus agak siangan gitu anak-anak sekolah berangkat, dan kadang-kadang ada juga yang perlu membeli misalnya jajanan untuk bekal sekolahnya, dan ataupun membeli alat tulis yang mungkin kehabisan gitu ya, seperti pensil ya, pulpen, buku gambar gitu. Dan mungkin ada kerajinan hari itu mencari kertas origami atau mencari penggaris atau apapun ya kebutuhan di sekolah gitu ya teman-teman. Namun secara umum di jam-jam pagi hari itu target pasar kita adalah yang paling potensial itu adalah dari kalangan ibu-ibu rumah tangga ya, dan anak-anak sekolah gitu. Jadi dipastikan stok gas juga harus kita siapkan, terusnya apa, perkopian, persabunan gitu ya, ataupun semua kebutuhan di dapur ya, ataupun jajanan-jajanan yang harus kita sediakan teman-teman. Seperti itu untuk di warung saya, seperti itu ya teman-teman. Dan selanjutnya untuk jam tutup warung itu ya seperti saya bilang tadi ya, jam 2 malam gitu warung saya ini ya teman-teman. Namun kebanyakan yang biasa beroperasional itu warung sembako itu dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam ataupun jam 10 malam, tergantung di daerah teman-teman tuh sepinya jam berapa gitu. Ada juga yang di kampung itu sekitar habis maghrib juga udah tutup ya, karena mungkin di kampung itu suasananya beda dengan di perkotaan teman-teman ya. Biasanya selepas maghrib ataupun selepas isya itu di kampung itu sepi banget ya. Biasanya tuh pembeli rada berkurang gitu ya, tapi mungkin ada juga 1-2 yang berbelanja bisa mengetok pintu ya. Biasanya seperti itu kalau di kampung ya, tidak semua pintunya dibuka, pintu warungnya ya teman-teman, hanya pintu darurat aja yang dibuka seperti itu. Namun untuk di perkotaan di daerah saya di sini tutupnya itu semuanya rapat gitu ya. Tidak, biarpun ada yang mengetok-ketok pintu, saya nggak berani buka pintu karena jam tutup warung kita udah selesai, seperti itu ya. Dan perlu diingat juga teman-teman, jika kita buka dari pagi itu tentunya fisik kita juga udah lelah ya, udah terasa capek ya, sehingga kurang konsentrasi juga.
Dan untuk suasana malam hari itu kadang-kadang kita suka ini ya, agak capek, agak lelah gitu ya, udah ngantuk. Kita tuh harus teliti banget melayani pembeli ya. Di malam hari itu jangan sampai kita selalu salah hitung ataupun selalu salah jual ataupun salah mengembalian uang gitu ya. Itu juga saya kadang-kadang sering alami juga, tapi itu menurut saya kita itu harus benar-benar hati-hati ya, harus apalagi jika yang membelinya itu bukan tetangga kita yang dekat gitu ya, mungkin hanya orang lewat saja. Jadi kita harus perhatikan benar-benar ya saat pengembalian uang gitu ya. Kita juga harus teliti saat menerima uang pembayaran dari para pelanggan ya, apalagi jika nominal uangnya itu besar dan yang belinya bukan langganan terdekat kita, hanya membeli sedikit barang ataupun orang mungkin baru beli ya, baru lewat di wilayah kita. Jika memungkinkan kan sediakan juga alat pendeteksi uang ya, untuk supaya kita tidak menerima uang palsu ya, untuk menghindari kerugian juga di warung kita ini. Di jam-jam malam itu tantangannya itu sangat merepotkan ya, lumayan ya teman-teman. Jadi kita tuh harus benar-benar hati-hati, dan sering kali juga ada ya, sekali di wilayah saya di sini kadang mati lampu juga teman-teman ya. Nah untuk di warung tuh biasanya lebih sering mati lampu ya teman-teman, terutama di daerah saya, di daerah Ciamis gitu, hampir setiap malam mati lampu. Namun alhamdulillahnya di sini di daerah Bekasi yang tempat saya tinggal ini jarang sekali mati lampu ya, alhamdulillah teman-teman. Jadi bisa terbantu dengan pencahayaan saat malam hari itu ya. Jika kebetulan mati lampu itu kita kerepotan juga ya, cukup merepotkan gitu, apalagi saat kita mau ini ya, mengembalian uang gitu ya. Kita cari-cari uangnya berapa sih nih gitu ya kan, agak susah juga cari uang kembalian jika mati lampu ya, karena kita menggunakan hanya cahaya lilin aja gitu ya. Atau juga mungkin kita punya modal lebih ya, tak ada salahnya kita menggunakan genset gitu ya. Tapi jika itu warungnya sudah besar, udah larisnya banyak, omsetnya besar ya, dan warungnya pun harus luas juga ya teman-teman. Jadi menyesuaikan aja dengan kebutuhan kita nantinya. Jadi kesimpulannya itu adalah jam buka tutup idealnya itu sekitar jam 6 pagi ataupun jam 5 pagi sampai jam 10 ataupun 11 malam gitu ya. Itu jam buka tutup warung yang idealnya seperti itu teman-teman. Cukup sekian video saya kali ini ya, semoga menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.